Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Andika Prasetya dengan NIM 120220124 dari kelas RC. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai tugas perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Sirin STMT dengan topik pembahasan yaitu pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Konten pembahasan pada kali ini adalah yang pertama, paradigma kewilayahan, yang kedua, pendekatan klaster, yang ketiga, studi kasus pendekatan klaster, dan yang keempat adalah sumber. Sebelum membahas mengenai pendekatan klaster, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai paradigma kewilayahan. Apa itu wilayah? Wilayah atau region juga diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas, sehingga keseragaman tersebut dapat membedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Kemudian, karakteristik wilayah bisa berupa kondisi fisiografis, ekonomi, demografi, dan kultural. Beberapa contoh karakteristik wilayah adalah wilayah subtropis atau region iklim, wilayah Amerika Latin atau region budaya, wilayah Kepulauan Wallace atau region fauna, wilayah perkebunan teh atau region pertanian, dan wilayah Lembah Bengawan Solo atau wilayah fisiografi. Kemudian adalah klasifikasi wilayah dan tujuan perwilayahan. Klasifikasi perwilayahan ini terdapat dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Apa itu wilayah formal? Wilayah formal adalah suatu wilayah yang memiliki karakteristik yang khas, sehingga dapat dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya. Contohnya adalah wilayah dengan dataran tinggi, wilayah perkebunan, wilayah tropis. Kemudian wilayah fungsional adalah kawasan atau wilayah yang terdiri atas beberapa pusat wilayah yang berbeda fungsinya. Contohnya adalah wilayah perkotaan. Nah, dalam wilayah perkotaan ini dapat dilihat dari konsepnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pertama adalah komponen nodus atau inti yakni pusat kota. Kemudian ada yang kedua wilayah internal atau hinterland, yakni wilayah sekitar kota yang fungsinya memasok kebutuhan harian kota tersebut. Yang ketiga adalah wilayah eksternal, yakni jalur penghubung antara kota wilayah pemasok kebutuhan kota tersebut. Tujuan perwilayahan untuk perencana pengembangan di Indonesia khususnya adalah yang pertama meratakan bangunan untuk menghindari adanya pemusatan kegiatan pembangunan atau sentralisasi yang berlebihan di suatu daerah tertentu. Kemudian yang kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan yang ada di setiap daerah. Dan yang ketiga adalah pengarahan pembangunan bukan hanya untuk pemerintah, melainkan juga kepada masyarakat umum dan pengusaha. Jadi dalam pengarahan kebijakan bangunan bukan hanya berfokus pada pemerintah saja, melainkan juga kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan suatu objek dari kebijakan tersebut. Nah, ini merupakan sejarah paradigma kewilayahan. Yang pertama diawali sejak tahun 1990-an. Para peneliti itu mencari pendekatan baru untuk pembangunan lokal dan regional. Teori pertumbuhan dan perkembangan tradisional itu tidak bisa lagi menjelaskan pola pertumbuhan pada tahun 80-an dan 90-an. Nah, sebuah pendekatan baru ini muncul tentang bagaimana perkembangan ekonomi terjadi dan bagaimana hubungannya dengan geografi ekonomi. Lebih jauh lagi, sebenarnya teori pendekatan baru ini muncul karena adanya globalisasi. Adanya globalisasi ini mendorong pentingnya kekhususan lokal dan aset material dan non-material yang menjadi basis daya saing daerah. Dalam paradigma lama, kebijakan kewilayahan itu berpusat pada pengambilan keputusan top-down oleh pemerintah atau lembaga eksternal, sehingga mengabaikan pendekatan campuran, terpadu, atau bottom-up. Nah, pada tahun 2009 dan 2010, ada beberapa serangkaian laporan yang sangat berpengaruh tentang intervensi kebijakan pembangunan regional yang diterbitkan oleh OECD, Komisi Eropa, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Amerika Latin. Hal tersebutlah yang akhirnya mendorong terbentuknya paradigma baru. Dalam paradigma baru ini terdapat beberapa basis, terutama pertama adalah basis tempat, multilevel, inovatif, dan disesuaikan untuk berbagai jenis daerah. Sejak tahun
8 tersebut, inovasi semakin banyak muncul dalam kebijakan pembangunan daerah. Muncul dan berkembangnya pendekatan klaster ini sangat terkait dengan kebijakan industri dan regional. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai pendekatan klaster. Apa itu klaster? Menurut Porter tahun 1990, klaster sebagai pemusatan geografi yang bergabung dan memiliki kesamaan perusahaan dan institusi dalam bidang tertentu. Lokasi geografis suatu klaster dapat meliputi satu kota, kabupaten, negara, atau berupa jaringan yang melibatkan beberapa negara. Dan menurut Brackman dan Fesser pada tahun 2000, menyatakan bahwa klaster ini menunjukkan hubungan sangat erat yang mengikat perusahaan-perusahaan tertentu dan industri secara bersama-sama dalam beberapa aspek umum. Aspeknya itu lokasi geografis, sumber-sumber inovasi, masuk, faktor produksi, dan lainnya. Nah, dalam pendekatan klaster terdapat 3 konsep utama klaster, yaitu konsep ekonomi, konsep organisasi, dan konsep strategi. Dalam konsep ekonomi geografi ini berfokus pada faktor lokasi yang mempengaruhi pemilihan lokasi industri. Akibatnya, bila dilihat dari sudut pandang makro, perilaku masing-masing perusahaan tidak termodelkan secara eksplisit, tetapi dilihat dari perilaku perusahaan keseluruhan. Dan kedua adalah konsep organisasi, yaitu konsep yang mempertimbangkan perilaku masing-masing perusahaan berdasarkan faktor internal dan lingkungan perusahaan. Menurut Scott, yang mendasari timbul dan tumbuhnya suatu klaster adalah pendekatan biaya transaksi atau cost transaction approach. Sedangkan konsep horizon itu lebih banyak didasari oleh teori ekonomi sosial. Jadi pada konsep organisasi ini didukung oleh dua konsep, yaitu menurut Scott dan menurut horizon. Yang ketiga adalah konsep strategi, yaitu pemilihan lokasi tidak terlepas dari strategi suatu perusahaan. Kondisi internal, teritorial, dan lingkungan juga masuk ke dalam perhitungan di berbagai tingkatan yang ada. Konsep ini didukung oleh Porter dan Stroper. Menurut Porter menyatakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya melalui pembentukan klaster dengan asumsi daya saing itu bergantung pada kemampuan berinovasi dan upgrading. Sedangkan menurut Stroper menyatakan bahwa perusahaan mampu bersaing jika melakukan sistem produksi secara dinamis, yaitu selalu menyesuaikan teknik produksi tanpa meningkatkan biaya produksi. Nah, perbedaan masing-masing teori tersebut terkait dengan penyebab dan lokasi pembentukan klaster. Berikut merupakan penyebab dan lokasi pembentukan klaster. Nih, menurut konsep ekonomi geografi dengan teori Krugman dan Rausch. Menurut teori Krugman tahun 91, penyebab adanya klaster yaitu timbul karena keadaan tidak terduga. Klaster tumbuh karena interaksi pengembalian meningkat, biaya transportasi dan permintaan. Dengan lokasi tumbuhnya adalah dapat timbul di mana saja. Dengan klaster yang ada akan tumbuh dan bertahan. Kemudian menurut Rausch tahun 93, masih dengan konsep ekonomi geografi, penyebab timbulnya klaster karena keadaan tidak terduga, pengembangan industri ingin memperbaiki ketidakefisienan. Kemudian yang kedua, relokasi perusahaan tergantung pada trade-off antara biaya investasi dan biaya produksi. Nah, lokasi yang timbul itu dapat di mana saja, dan beberapa perusahaan tetap pada klaster yang lama, dan yang lain mencari lokasi baru untuk membuat klaster baru lagi. Dan yang kedua adalah konsep organisasi yang didukung oleh teori Scott dan Harrison. Menurut Scott tahun 86, penyebab timbulnya klaster yaitu mendorong integrasi vertikal dan sebaliknya, integrasi vertikal mendorong klaster. Dengan lokasi yaitu klaster berada di daerah yang terdiri dari klaster-klaster kecil dan perusahaan-perusahaan yang memiliki spesialisasi kerja. Dan menurut Harrison tahun 92, penyebab timbulnya klaster ini klaster perusahaan kecil memfasilitasi nih kontak antara personal dan memaksimalkan kepercayaan. Jadi klaster perusahaan kecil ini memfasilitasi kontak person untuk saling terhubung gitu dan memaksimalkan kepercayaan. Kemudian lokasi yang timbul itu klaster berada pada daerah yang memiliki tingkat sosial tinggi, bentuk klaster kecil, dan merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki spesialisasi kerja.
Yang ketiga adalah konsep strategi. Menurut konsep ini didukung oleh Porter dan Stroper. Menurut Porter tahun 90, cluster ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi, akan mendorong perusahaan untuk berinovasi. Hanya dengan inovasi akan mendorong keunggulan bersaing perusahaan tersebut. Jadi semakin perusahaan itu berinovasi, semakin meningkat pula daya saing perusahaan tersebut. Lokasi yang timbul di daerah yang memiliki tingkat persaingan tinggi dan akan terus-menerus tumbuh karena masuknya para pesaing baru. Kemudian menurut Stroper, konsep strategi ini penyebab munculnya cluster akan menimbulkan efisiensi manajemen karena adanya trade-off antara efisiensi teknologi dan meminimalisasi biaya. Cluster yang akan terbentuk di daerah yang memiliki tingkat inovasi tinggi. Perusahaan-perusahaan ini juga dalam cluster ini biasanya kecil dan berspesialisasi dan fleksibel. Nah, berikut merupakan studi kasus pendekatan cluster. Dalam studi kasus ini, saya mengambil klaster beras di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Berikut merupakan pendahuluan dari Kabupaten Sopeng. Kabupaten Sopeng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan sentra produksi padi. Jadi komoditas dari Kabupaten Sopeng adalah produksi padi atau pertanian. Salah satu kecamatan sentra produksi padi di Kabupaten Sopeng adalah Kecamatan Mario Riawa. Walaupun bukan produsen terbesar, namun kecamatan ini memiliki produktivitas terbesar, yaitu 6,16 ton per hektar, menurut BPS Sopeng tahun 2015. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, Bank Indonesia berinisiatif mengembangkan program penguatan pangan beras di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Desa Patampanua, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk pilot project yang memiliki tujuan. Pertama adalah pendalaman peran pemerintah daerah surplus dalam meningkatkan atau mempertahankan ketahanan pangan daerah dan peran pemerintah daerah defisit dalam mengatasi defisit pangan. Yang kedua adalah penguatan koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah, antara lain melakukan fasilitasi pertemuan dengan stakeholders terkait dalam rangka menjaga ketahanan pangan di pusat dan daerah atau fasilitas resi gudang. Yang ketiga ada mereplikasi beberapa contoh model ketahanan pangan di daerah. Berikut merupakan rantai nilai atau value chain dari pilot project ketahanan pangan atau ketahanan beras di Kabupaten Sopeng. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Kemudian ada budidaya, yaitu budidaya padi. Kemudian ada pengolahan hasil pasca panen dengan pengolahan GKP, gabah kering panen, menjadi beras sehingga meningkatkan produktivitas beras di Sopeng. Yang kedua, limbah sekam padi, yaitu dari hasil pengolahan beras tadi, untuk bahan pembuatan pakan ternak. Yang ketiga ada distribusi dan pemasaran dengan komitmen Bulog untuk membeli beras minimal sesuai HPP pada saat harga jatuh dan resi gudang. Dari keempat muatan tersebut, dimonitoring dan evaluasi kegiatan dengan cara penyuluhan dan peningkatan akses to finance atau peningkatan akses to finance pada Gapoktan. Ini juga semua ini di pembangunan sarana prasarana dengan rehabilitasi jalan irigasi, pembuatan embung dan parit, dan pembuatan jalur usaha tani. Selanjutnya adalah sebelum dari sini value chain pilot project ketahanan beras di Kabupaten Sopeng ini dibentuk karena diharapkan cluster mampu meningkatkan peran Gapoktan untuk menampung hasil panen petani sehingga merubah saluran pemasaran dan petani tidak lagi bergantung pada pedagang. Gabah petani digiling di rice milling unit atau RMU milik Gapoktan dan beras yang dihasilkan disalurkan melalui Bulog dan pedagang besar. Nah, berikut merupakan perubahan saluran pemasaran sebelum dan sesudah program cluster. Pada sebelum program cluster, petani panen beras, kemudian dikirim ke Gapoktan dengan pendapatan 3.000 sampai 3.500 kg GKP, gabah kering
panen tadi. Terus digiling melalui rice milling unit atau buyer di perusahaan lain tentunya. Kemudian lanjut ke buyer atau wholesale, retail, dan lainnya. Nah, setelah adanya program cluster, para petani pasca hasil panen ini dengan Gapoktan, Bank Indonesia ini memfasilitasi nih rice milling unit atau buyer. Jadi para petani itu tidak lagi mengeluarkan biaya produksi yang banyak karena pada Gapoktan sudah ada rice milling unit atau alat penggilingan beras tersendiri. Jadi lebih irit biaya produksi pada Gapoktannya. Hal ini juga berpengaruh pada pendapatannya, yaitu pendapatannya 7.000 sampai 7.500 kg GKP, dan potensi pendapatannya adalah 11.000 sampai 12.000 kg per beras. Dan pendapatan ini disalurkan melalui bulog dan pada buyer atau wholesale retail lainnya. Yang berikut merupakan kegiatan klaster Bank Indonesia di Sopeng. Pada tahap kegiatan pertama adalah pra pendampingan, yaitu kegiatan studi banding ke Yogyakarta dengan penunjuk Bank Indonesia. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pengadaan bibit unggul oleh pemerintah Kabupaten Sopeng dan Dinas Pertanian Sulawesi Selatan. Kemudian Sekolah Lapangan Pengolahan Tanaman Terpadu atau SLPTT Padi yang ditanggung-jawabi oleh Pemkab Sopeng dan Dinas Pertanian Sulawesi Selatan. Nah, pada tahap kegiatan asup pengolahan terjadi kegiatan pelatihan pengolahan hasil tanam padi dan pembangunan gedung dan rice milling unit. Kemudian ada pelatihan penggunaan rice milling unit. Jadi pada asup pengolahan ini para petani dilatih bagaimana cara mengolah hasil tanaman padi dengan menggunakan RMU atau rice milling unit atau alat penggiling beras. Kemudian pada aspek manajemen, yaitu pelatihan manajemen organisasi yang ditanggung-jawabi oleh PKPD Sulawesi Selatan, dan aspek pembiayaan, yaitu magang Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA di Bukit Tinggi, dan asistensi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA di Bukit Tinggi, serta pengenalan produk-produk perbankan. Nah, adanya program cluster di Kabupaten Sopeng ini berdampak nih pada berbagai aspek. Yang pertama adalah dampak cluster terhadap usaha tani. Melalui program cluster, petani anggota pada survei itu terdiri dari 35 orang petani. Dalam 35 petani tersebut mengalami peningkatan secara signifikan di seluruh aspek, terutama dari sisi produktivitas dan harga yang diterima petani, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan. Pelatihan usaha tani yang dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pertanian serta penyuluh setempat meningkatkan produktivitas, sedangkan pengolahan dengan memanfaatkan RMU meningkatkan harga yang diterima petani. Petani yang semula menjual dalam bentuk GKP sekarang dapat menjual dalam bentuk beras. Berdasarkan laporan kantor perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, harga jual GKP berkisar antara 3.000 sampai 3.500 per kilogram, sedangkan harga jual beras yaitu 7.000 sampai 7.500 per kilogram. Dengan menjual ke RMU, harga GKP ini meningkat dibandingkan harga jual ke pedagang, sehingga Gapoktan dapat membeli dengan harga yang lebih baik. Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya kapasitas lantai jemur atau Gapoktan, lantai jemur Gapoktan, sehingga yang dapat menjual ke Gapoktan adalah petani yang panen terlebih dahulu. Ini berikut merupakan tabel dari dampak program klaster terhadap usaha tani. Yang kedua adalah dampak klaster pada penggunaan input produksi. Melalui pengembangan klaster juga terjadi peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Adapun penggunaan input-input kimiawi seperti pupuk, pestisida, dan herbisida mengalami penurunan, dan perubahan tersebut tidak mengubah tenaga kerja yang digunakan, baik sewa, perempuan maupun tenaga kerja lokal. Tenaga kerja sewa dalam hal ini didefinisikan sebagai tenaga kerja di luar keluarga yang dibayar oleh petani, sedangkan tenaga kerja perempuan didefinisikan sebagai tenaga kerja wanita, baik tenaga kerja dalam keluarga maupun luar keluarga. Sementara tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari daerah
dari dalam desa tersebut. Dapat dilihat bahwa produktivitas dengan berubah berubah dari sebelum dan sesudah mengikuti klaster yaitu berubah 88,23%, meningkat produksinya sebanyak 96,67%. Kemudian penggunaan benih yang disimpan atau benih sendiri itu berubah sebanyak 2,94%, dan penggunaan benih non hybrid itu berubah 5,88%, penggunaan benih hybrid 11,76%, penggunaan pupuk kimia 73,53%, dan penggunaan pupuk organik sebanyak 32,35%. Hal ini juga mempengaruhi dari kualitas produk yang dihasilkan oleh petani, yaitu sebesar 66,23%, meningkat hampir 90%. Nah, dampak klaster juga terjadi terhadap pasar output dan input. Program klaster ini memberikan dampak terhadap pasar output dan input antara lain dari jumlah pedagang, tujuan penjualan, dan sumber pembelian input. Jumlah pedagang bertambah sebagai akibat dari meningkatnya produksi petani anggota Gapoktan peserta klaster. Selain itu, RMU yang dikelola Gapoktan dapat menjadi alternatif nih bagi petani untuk menjual hasil panennya. Namun demikian, keterbatasan kapasitas lantai jemur dan RMU menyebabkan jumlah pedagang tidak berkurang. Kemudian program klaster juga mengubah sumber pembelian input, terutama benih dan pupuk. Penyediaan input dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya Dinas Pertanian yang memberikan bantuan benih padi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas beras yang dihasilkan. Berikut merupakan tabel dari dampak klaster terhadap pasar output dan input. Secara rata-rata jumlah pedagang itu sudah adanya klaster meningkat 8,20%. Dan dampak klaster Bank Indonesia ini terhadap akses ke pasar input yaitu sebanyak 35,29% itu sebelum, sudahnya meningkat 37,14%. Kemudian selanjutnya adalah dampak klaster terhadap sumber pembiayaan dan sumber informasi. Dari sisi informasi, tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya program klaster. Salah satu kegiatan klaster adalah fasilitas pembiayaan dengan melibatkan Bank Sulselbar atau Bank Sulawesi Selatan Barat. Namun hal ini belum berjalan dengan baik sehingga tidak terdapat perubahan sumber modal petani. Belum berjalannya dengan baik kegiatan pembiayaan dapat disebabkan oleh kebutuhan modal yang tidak terlalu besar pada usaha tani, sehingga tidak perlu pembiayaan, dan dapat juga disebabkan oleh informasi tentang mekanisme pembiayaan belum tersebar kepada petani yang membutuhkan. Jadi pada dasarnya sumber pembiayaan dan sumber informasi ini tidak terlalu berdampak, dapat dilihat karena modal sendiri yaitu cuma 1% meningkatnya. Dan ini yang penting adalah dampak klaster terhadap pendapatan. Program klaster berdampak pada peningkatan pendapatan rata-rata sekitar 31% bagi sebagian besar petani. Hal ini disebabkan peningkatan produktivitas dan harga yang diterima petani, namun peningkatan pendapatan tidak dialami oleh petani yang penggarap yang menerima upah yang sama dari pemilik lahan. Berikut merupakan tabel keterangan. Yang pertama adalah dampak klaster Bank Indonesia terhadap pendapatan usaha tani. Dengan naik 88,23%, tidak berubah 11,77%. Dan rata-rata kenaikan pendapatan mengikuti klaster Bank Indonesia yaitu 31%. Dampak klaster terhadap kelembagaan. Program klaster terbukti mampu mengembangkan kelembagaan petani, khususnya pengembangan Gapoktan. Hal ini juga ditunjukkan dengan semakin banyaknya kelompok tani yang aktif dalam kegiatan pertanian di wilayah klaster. Dapat dilihat pada tabel, dari 8 aspek yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa
Program klaster di Kabupaten Sopeng memiliki dampak signifikan terhadap dua aspek. Pertama, pada aspek budidaya. Program klaster mampu meningkatkan jumlah produksi maupun harga yang diterima sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani. Kedua, aspek kelembagaan. Program peningkatan kapasitas kelembagaan klaster dapat mengaktifkan kembali nih kelompok-kelompok tani yang berada di bawah Gapoktan di Desa Patampanua, Kecamatan Mariwarawa, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dilihat apakah terdapat kelompok tani sebelumnya memang sudah terdapat. Berapa jumlahnya? Yaitu sebelumnya 6, kemudian terdapat adanya klaster bertambah 4, bertambah 5 menjadi 11 kelompok tani. Kemudian untuk keaktifan dalam kelompok tani itu aktif sebelum maupun sesudah. Apakah terdapat koperasi di sana? Sebelumnya iya, sesudahnya tidak. Jumlah koperasi 1 dan keaktifan dalam koperasi itu tidak terlibat. Nah, kesimpulannya dari pembahasan dampak dan klaster yang ada di klaster beras yang ada di Kabupaten Sopeng adalah pertama, program klaster yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama juga dengan pemerintah daerah dan dinas terkait memiliki dampak yang positif bagi peserta klaster, terutama petani. Dampak yang paling signifikan adalah meningkatnya rata-rata pendapatan petani yang disebabkan oleh peningkatan produksi dan pendapatan harga yang lebih baik daripada klaster komoditas padi yang diteliti, yaitu pendapatannya meningkat sebanyak 31%. Selain aspek pendapatan, program klaster juga meningkatkan peran kelembagaan terutama kelompok tani atau Gapoktan. Secara umum, alternatif strategi pengembangan klaster Bank Indonesia untuk komoditas beras dan meliputi peningkatan nilai tambah atau value added, meningkatkan capacity building petani, khususnya aspek manajerial, integrasi sistem informasi, rantai pasok. Pemanfaatan resi gudang dan optimalisasi peran bulog juga diperlukan dalam pengembangan klaster beras di Kabupaten Sopeng. Jadi secara umum, adanya program klaster ini meningkatkan pendapatan dan kelembagaan, serta peran bulog juga diperlukan dalam pengembangan klaster di Kabupaten Sopeng. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam menganalisis dan membuat tugas tersebut. Ada pertama adalah Bank Indonesia tahun 2017 mengenai laporan kajian arah pengembangan klaster nasional dalam rangka mendukung pengendalian inflasi. Yang kedua adalah oleh Rama Permana Putra tahun 2020 tentang paradigma kewilayahan, dan oleh Nurul Fajariyah serta Eko Budi Santoso tahun 2015 tentang penentuan klaster pengembangan ekonomi lokal berbasis rumput laut di Pulau Veteran, Kabupaten Sumeneb, dengan sumber Jurnal Teknik ITS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.